Hari ini saya akan naik di ekonomi 5 nomor 1. Wah, gelap sekali. Lihat tentara ini. Aduh, udah gak karuan. Konservasi ya ini mah. Ada, wah, jalan sendiri karena keretanya miring. Pas nengok ke belakang, lurik namanya. Terlambatnya berantas membuat kita harus disusul sama Sancaka. Selamat siang, selamat datang di Stasiun Pasar Senen di Jakarta. Hari ini saya akan kembali lagi naik kereta api. Nggak pulang ke Jogja kok, tenang aja. Saya akan menuju ke Blitar dengan kereta api berantas. Di bulan Mei tahun 2022, saya sempat mencoba layanan kereta berantas kelas ekonomi dari arah Jakarta. Cuman waktu itu hanya sampai Semarang kalau nggak salah. Dan terakhir kali saya naik kereta berantas sekitar 10 bulan yang lalu, itu pun naik dari Blitar, tujuan Jakarta, di kelas eksekutif. Setelah kira-kira 2 tahun berlalu, apakah ada perubahan di layanan kelas ekonomi kereta berantas ini? Ikuti perjalanan saya kali ini menuju ke Blitar. Jadi seperti ini situasi dan suasana stasiun Pasar Senen ya. Sedang dalam masa pengerjaan konstruksi tangga underpass. Jadi sebagian atau beberapa perjalanan kereta api diberhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara untuk mengurangi kepadatan dan lalu lintas pergerakan penumpang ya, terutama yang akan melalui underpass. Untuk pintu 1 gate 1 karena tidak melalui underpass jadi tidak masalah dibuka seperti biasanya. Kemudian gate 2 yang sedang dalam konstruksi dipindahkan melalui pintu kedatangan ya. Jadi melalui underpass di arah kedatangan. Selama masa pengerjaan tangga underpass di stasiun Pasar Senen, sejumlah 17 perjalanan kereta api yang keberangkatannya dilayani melalui stasiun Pasar Senen dijadwalkan untuk berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. Karena masa pengerjaannya tidak singkat, pas banget buat kalian yang tinggal di sekitar Jatinegara. Kalau pas lagi mau naik kereta api yang masuk ke dalam daftar 17 nama ini, nggak perlu jauh-jauh menuju ke arah Pasar Senen ya. Dan kereta berantas yang akan saya naiki hari ini tidak termasuk ke dalam daftar 17 nama kereta itu ya. Artinya, kalau melalui jalur 1, calon penumpang kereta api berantas tidak perlu menuju ke peron keberangkatan melalui underpass. Kira-kira sekitar 45 menit menjelang keberangkatan kereta berantas ya, jalur 1 masih kosong, belum tersedia rangkaian kereta berantas yang akan saya naiki. Di jalur 2 ada satu armada kereta wisata Jawa malahan. Kayaknya inget banget ya, dulu waktu naik berantas 2 tahun yang lalu, kondisinya Jakarta lagi diguyur hujan, sekarang cukup terik ya, ini sekitaran tengah hari, gerah banget, panas banget. Dan sehubungan dengan belum tersedianya fasilitas face recognition boarding di stasiun Pasar Senen, jadi calon penumpang yang akan naik kereta masih harus mencetak boarding pass, baik itu fisik maupun elektronik, dan menunjukkan kartu identitas sesuai dengan data calon penumpang. Ini lagi pengerjaan konstruksi tangga ya, nggak tahu nanti apakah akan ditambahkan fasilitas face recognition boarding gate ya. Tujuh 17 menit jelang keberangkatan, rangkaian berantas masih juga belum tersedia di jalur 1 ya. Padahal biasanya kalau di Pasar Senen ini standby-nya lama, tapi
Kok ini tumben ya? Lama-lama udah kayak Gambir aja nih, mepet-mepet keberangkatan baru nongol rangkaiannya. Keberangkatan 13.30 ya, baru nyampe jalur 1 jam 13.24, sisa waktu 6 menit. Papan petunjuk urutan keretanya agak kurang digeser nih, ini harusnya masuk ke ekonomi 5. Hari ini saya akan naik di ekonomi 5 nomor 1. Wah, gelap sekali. Nomor 1 rek di sini. Di dalam kereta masih remang-remang banget, lampu yang nyala cuma 1. Ini pakai gorden geser, jendelanya burem. Alamat. Jadi setelah 2 tahun berlalu ya, sama-sama di bulan Mei 2022 saya naik berantas, naik kelas ekonomi. Ekonominya masih pakai ekonomi kursi 23 kapasitas 106. Dan setelah 2 tahun di bulan Mei juga, sekarang berantas ekonominya pakai ekonomi armada Kemenhub, ekonomi AC berkapasitas 80 penumpang, konfigurasi kursinya 22, sama-sama masih kursi yang berhadapan-hadapan, sandaran punggung tegak lurus 90 derajat. Tapi tentu perbedaan kapasitas ini membuat ekonomi berantas sekarang menjadi lebih nyaman, lebih lega. Yang kami hormati, selamat datang di kereta api berantas yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun. Kita untuk keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan kita hari ini, kami himbau untuk meluangkan waktu sejenak untuk berdoa masing-masing. Kereta berantas meninggalkan stasiun Pasar Senen tepat sesuai jadwal jam 13.30 atau setengah 2 siang. Hanya berselang 6 menit ya sejak rangkaian dilangsir masuk jalur 1 sampai dengan keberangkatannya. Orang-orang baru naik, kemudian masih mencari kursinya, belum beres menyelesaikan penyimpanan barang bawaan, keretanya udah berangkat. Nggak tahu deh kenapa ya terlalu mepet. Biasanya Pasar Senen nggak kayak gitu ya, vibes-nya malah kayak lagi naik kereta dari Gambir. Secara random memilih kursi nomor 1 Alfa, ada di ujung paling depan, dan sayangnya harus menghadap berlawanan dengan arah perjalanan kereta. Mengenai jadwal perjalanan kereta berantas, terdapat 2 kali pemberangkatan dalam 1 hari. 1 dari arah Jakarta dan 1 dari arah Blitar. Untuk keberangkatan dari Jakarta dilayani melalui stasiun Pasar Senen dengan jadwal keberangkatan pada pukul 13.30. Sedangkan dari arah Blitar tentu dilayani melalui stasiun Blitar dengan jadwal keberangkatan pada pukul 14 atau pukul 2 siang. Baik dari arah Jakarta maupun dari arah Blitar, waktu tempuh kereta berantas ini ada di kisaran 13 jam. Ini adalah persinggahan pertama kereta berantas di stasiun Bekasi ya. Tiba-tiba diguyur hujan besi. Ya, nggak melintas langsung, nggak seru.
Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, akhirnya kereta berantas kelas ekonomi mengalami upgrade armada. Semula ekonomi berkapasitas 106 penumpang, sekarang menjadi ekonomi Kemenhub, ekonomi AC dengan kapasitas 80 penumpang. Fitur-fitur yang ada di armada seperti ini ya standar aja sih. Kita bisa melihat adanya sumber penerangan di bagian atas, kemudian ada rak bagasi kabin di atas setiap kursi penumpang. Kemudian jendela-jendela juga sudah dilengkapi dengan tirai. Kursinya masih mempertahankan model hadap-hadapan ya, yang membuatnya memiliki sandaran punggung yang tegak lurus. Kursinya cukup empuk sih, cukup nyaman. Kemudian karena kapasitasnya berkurang, tentu jarak antar kursi atau space untuk kaki ini lumayan lebih lega lah. Meskipun ya kalau ada penumpang di depannya ya bisa saja tendang-tendangan. Kemudian apalagi ya, oh iya, di sisi dekat jendela ada meja kecil, satu paket dengan ketersediaan sumber daya colokan listrik ya, nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Dan karena ini adalah kereta Milesteel, posisi toilet ada di setiap ujung ya, di ujung depan atau ujung belakang. Nanti kita cek lagi toiletnya seperti apa. Udah sih, gitu aja. Oh iya, yang di ujung sana, di ujung kabin ada PIDS ya, ada running text-nya. Ini sebenarnya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan posisi kereta saat ini atau pemberhentian berikutnya ya. Jadi nggak cuma menunjukkan nama instansi kayak gitu. Sekarang menjelang jam 3:30 ya. Tadinya nggak mau turun, mau di skip aja stasiun Haurgelis. Tapi karena kita datang lebih awal 6 menit, ya udahlah turun dulu lah, lihat situasi di luar biar nggak jenuh juga di dalam kabin kereta. Sayangnya waktu singgah 6 menit ini lebih ya, malah 8 menit di stasiun Haurgelis, nggak ketemu sama kereta apa-apa, papasan kek atau apa gitu ya. Jadi sementara ini masih mager ya buat ke kereta makan, karena ekonomi 5 ini kan di belakang ya, hampir di belakang banget. Makanya memanfaatkan layanan keliling restorasi, saya sudah membeli satu gelas teh premium Rp15.000 spesial gula batu ya, karena seharian tadi belum minum teh malah. Jadi pas banget lagi naik kereta, sore-sore menikmati pemandangan sambil menikmati satu gelas teh premium. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan naik kereta utamanya, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ke teh. Keretanya ini agak shaky-shaky ya, lumayan kerasa bantingannya, jadi harus hati-hati nih kalau minum panas kayak gini. Menjelang jam 4 kita tiba di Jatibarang, berhenti lagi. Ini ada apa ini? Kenapa ada kereta beginian di Jatibarang, cuy? Mau dibawa kemana ya? Kereta bisnisnya YK tahun 78, lihat tentara ini. Aduh, udah gak karuan, konservasi ya ini mah. Dia berangkat nih, mau kemana ya? Dibawa ke Pasir Bungur kali ya, mau ditumpuk. Sedih banget ya ngeliat kereta kayak begini.
3.33, kita terlambat 2 menit ya. Sisa waktunya 5 menit berarti. Mana nih, belum nyampe-nyampe. Singgahnya kereta berantas di kota Cirebon dilayani melalui stasiun Cirebon Rujakan ya. Meskipun ada kelas eksekutifnya, tapi nggak tahu lah, mungkin dulunya kan berantas ekonomi full ya. Mungkin karena sejak dulu berhenti di Perujakan ya sampai sekarang dilayaninya melalui Perujakan juga. Kita sudah berada di sisi sebelah kiri ya. Nanti akan tetap berada di jalur sebelah kiri, menyusuri jalur pantai utara Jawa karena rutenya berantas ini menuju ke Semarang dulu, baru berbelok ke selatan. Suasana sudah semakin sore, semakin redup, dan di dalam kabin ya, dari sejak keberangkatan sampai sekarang ini lampu yang menyala cuma satu di bagian tengah saja, jadi otomatis sudah semakin remang-remang juga. Apakah kondisinya akan dibikin seperti ini sampai dengan nanti sekalian mode malam gitu? Asik banget kalau mode malamnya kayaknya cuma lampu satu doang yang tengah, yang asik banget kayaknya kalau yang nyala cuma satu lampu tengah aja. Jadi tadi itu sebelum naik kereta sempat mampir dulu. Saya tadi itu sudah membeli pizza, jadi pengen ngambil pizza aja. Mire, jadi saya tadi sudah membeli pizza kemasan kecil. Daripada gabut ya udahlah, pengen ngambil pizza aja. Bagaimana ini? Bagus ya, pizzanya warna-warni lagi. Ada 6 potong sih, lumayan. Aku segini bisa habis sendiri. Pizzanya manis. Agak asam juga. Rasanya kayak yang udah lama ya nggak lihat samsat dari kereta. Sore ini cukup cerah, jadi samsatnya juga cakep banget. Dan artinya kalau sudah melihat samsat, sebentar lagi hari akan mulai gelap. Artinya kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati pemandangan secara leluasa. Mayoritas perjalanan berantas ini adalah perjalanan di malam hari ya. Jadi dari jam 1:30 sampai jam 6 sore lah misalnya, kita masih bisa lihat pemandangan. Nanti selepas itu sampai besok tiba di Blitar, suasananya akan berganti ke perjalanan malam. Karena di luar sudah semakin gelap, ternyata pencahayaan di dalam kabin ditingkatkan ya. Lampu sekarang menyala semuanya. Kirain bakalan kayak tadi terus ya. Cuman nggak tahu nih nanti apakah kalau sudah malam akan diubah ke mode malam atau enggak, atau malah kayak gini terus ya sampai di Blitar nanti. Tiba di Tegal sudah terlambat 4 menit ya, padahal jadwal singgahnya cuma 5 menit. Kalau mau on time sisanya 1 menit doang. Jadi saat ini saya berada di toilet kereta ekonomi 5. Pakai klosetnya jongkok, wastafelnya tersembunyi di sana. Tempat sampah udah. Ini finishingnya masih kurang bagus ya. Belum yang ala marmer atau yang lebih bagus dari ini. Gak tahu kenapa ini kesannya kayak yang buluk gitu loh. Ini kapan segera di-upgrade-nya ya? 18.27 on time ya. Kita tiba di Pekalongan. Tadi sempat terlambat pada saat tiba di Tegal.
Kita dijadwalkan singgah di Pekalongan cuma 3 menit saja. Dan tadi waktu meninggalkan Tegal tuh masih lumayan ya kelihatan pemandangan. Sekarang tiba di Pekalongan benar-benar sudah gelap. Aduh, keretanya hoyak kayak banget. Ini saya lagi menuju ke kereta makan. Kalau pakai sambungan gini berisik banget ya. Kereta makannya jauh. Kereta makannya di depan ekonomi 1, jalannya jauh banget. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kereta makan atau kereta restorasi di rangkaian Berantas ya. Ini kereta berkode MP3016, artinya ini adalah kereta makan sekaligus pembangkit New Image tahun 2016. Nih, saya tadi udah pesan, masih dipanasin dulu. Di sini berisik banget ya. Pintunya kebuka, ini jalurnya juga kayak jalur Jogja Solo, berisiknya minta ampun. Ini kereta makannya gabung sama pembangkit, jadi area makannya cuma 2 meja saja. Jadi kalau pas kayak gini jam makan malam ya kayaknya bakalan harus sharing. Itu pun kalau masih dapat kursi ya. Ini pokoknya kalau naik kereta jangan khawatir lapar atau haus. Di sini banyak cemilan, aneka minuman panas, minuman dingin. Makanan berat juga ada, bisa disajikan panas. Tuh ada wah, jalan sendiri karena keretanya miring. Jadi karena tadi posisi kereta makannya kayak gitu ya, kayaknya kurang nyaman juga, apalagi cuman terbatas tempatnya. Akhirnya saya bawa lagi deh ke ekonomi 5. Saya sudah memesan ayam penyet. Di sini ada ayam goreng, tahu goreng, ada orek tempe kalau nggak salah, ada timun, sambal, dan ada nasi. Mari kita makan malam di kereta Berantas. Dari waktu singgah di stasiun Semarang Tawang selama 10 menit, kita hanya disisakan waktu 5 menit saja karena sudah terlambat ya. Jadi kita sudah bergerak meninggalkan Semarang tepat sesuai jadwal ya, dan di Semarang ini terdapat pergantian kondektur untuk kereta Berantas. Pas nengok ke belakang, Lure namanya. Jadi sementara saya akan bercosplay dulu, berubah menjadi seorang kondektur. Saat ini perjalanan kereta Berantas tiba di stasiun Brumbung. Kita dijadwalkan singgah selama 7 menit ya, cukup lama karena kita akan mengalami persilangan dengan kereta Berantas dari arah yang berlawanan. Jadi sesama kereta Berantas akan bertemu di stasiun Brumbung. Ada yang nyempil di sebelah sana ya, eks rangkaian gendutnya Argo Bromo Anggrek.
Baru saja bertemu dengan sesama berantas ya. Hanya saja berantas dari Jakarta harus berhenti. Sedih banget. Yang berantas dari Blitar melintas langsung. Jadi stasiun berantas. Stasiun Berumbung ini merupakan stasiun percabangan ya. Dari sini jalur kereta api akan terbagi menjadi dua. Kalau kita mengikuti jalur utama Pantura di sebelah kiri sana akan terus sampai ke Surabaya Pasar Turi. Sedangkan rute berantas ini akan berbelok ke arah selatan ya. Ini merupakan jalur tengah nanti sampai ke Solo. Saat ini perjalanan kereta berantas tiba di stasiun Gundih ya, awal 5 menit. Dan lihat bentar ya, lantai ubinnya, aduh, terasa banget vibes jadulnya, bangunan stasiunnya juga ya. Dan stasiun Gundih ini merupakan stasiun pertemuan dari arah Berumbung dan dari arah Gambringan ya. Yang berbelok ke selatan akan bertemu di stasiun Gundih ini. Duh, stasiunnya klasik banget. Ini kayaknya pengatur wesel sama persinyalan kali ya. Ada jam gede banget di situ. Aduh, kembali ke zaman kolonial ya rasanya. Maju 2 petak dari stasiun Gundih, saat ini kita terhenti kembali di stasiun Sumber Lawang. Kita dijadwalkan untuk bersilang dengan kereta Brawijaya. Padahal berhentinya lumayan lama ya, sekitar 11 menit, tapi mau turun tinggi banget coy, ya sudahlah. Di sana itu ada placer ya ternyata ya, cuman karena gelap nggak kelihatan. Dan kereta jalur 2 dari arah selatan berjalan langsung kereta api Brawijaya. Si Brawijaya ini kemarin kan rangkaian eksekutifnya random banget ya. Dan nampaknya setelah Sembrani beralih menjadi stainless steel, kayaknya dapat limpahan new image-nya Sembrani kali ya. Iya nggak sih? Sebentar lagi kita akan menyaksikan melintasnya Brawijaya dari Malang tujuan Gambir. Sekitar jam 10 lebih, kita tiba di stasiun Solo Jebres. Dengan tibanya kereta berantas di stasiun Solo Jebres, maka kita resmi bergabung dengan jalur utama lintas selatan. Jadi kereta berantas selepas pukul 10 malam ya. Pencahayaan di dalam kabin diubah ke mode malam, tapi masih cukup terang. Dibandingkan awal-awal perjalanan tadi malah lebih gelap yang tadi ya. Sekarang udah malamnya cukup terang. Ada 3 lampu yang menyala plus 1 lampu bulat di ujung. Dan di awal-awal perjalanan tadi sebenarnya suhu dalam kabin sempat agak hangat ya, sampai keringetan. Tapi semakin malam, semakin larut, semakin dingin pula. Tadi itu sempat mencapai 30 derajat Celcius waktu siang. Sekarang suhunya di kisaran 21-22 derajat. Jadi adem banget. Terlambat sekitar 1 menit, saat ini perjalanan kereta berantas terhenti di stasiun Madiun, ya ibu kota daerah operasi 7. Dan kayak yang udah lama banget naik kereta baru sampai Madiun.
Akhirnya ketemu kereta ya di Madiun. Hikmah dari keterlambatan keberangkatan Berantas, kita bisa bertemu dengan kereta Sancaka, pelari rute Surabaya-Yogyakarta. Padahal ya tadi suhu 21 aja udah dingin, ini sekarang malah semakin turun jadi 20. Dan ini kondisi terkini di Madiun ya, ekonomi 5 sangat-sangat lengang. Saat ini kita terhenti secara reguler, memang jadwalnya, singgah di stasiun Caruban. Berangkat Madiunnya tadi terlambatnya cukup banyak ya. Di Caruban ini rupanya agak lain daripada yang lain, di luar grafik perjalanan ya. Terlambatnya Berantas membuat kita harus disusul sama Sancaka. Amazing sekali, lumayan ya. Dapat momen maksudnya. Jadi sebelum saya menuntaskan perjalanan selama 13 jam naik kereta Berantas ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, mengenai review perjalanan, kesimpulan akhir, serta pengalaman perjalanan kali ini. Jadi, kereta Berantas merupakan layanan perjalanan kereta api yang melayani rute Jakarta Blitar PP. Nama Berantas diambil dari nama sebuah sungai yang melintas di beberapa wilayah di Jawa Timur ya, yaitu Sungai Berantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Kereta Berantas menawarkan layanan perjalanan di dua kelas layanan yang berbeda, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Terkhusus kelas ekonomi sebagaimana yang saya naiki hari ini, semula kereta Berantas menggunakan armada ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang. Terkini pada saat saya naik kali ini sudah mengalami upgrade menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub dengan kapasitas yang lebih sedikit, yaitu 80 penumpang. Selama perjalanan kereta Berantas dari Jakarta sampai ke Blitar, singgah di cukup banyak stasiun ya, kalau nggak salah hitung lebih dari 20 stasiun persinggahan, terutama yang banyak itu selepas stasiun Solo Jebres. Dan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam ya di beberapa petak tertentu, membuat durasi perjalanan kereta Berantas dari Jakarta ke Blitar mencapai sekitar 13 jam perjalanan. Singgahnya kereta Berantas di banyak stasiun singgah, di stasiun pemberhentian itu ya memang membuat durasi perjalanan menjadi semakin panjang, tapi nilai plusnya adalah para penumpang yang hendak menuju ke stasiun-stasiun tertentu yang tidak terlayani melalui kereta unggulan bisa memanfaatkan perjalanan kereta Berantas ini tentu saja. 13 jam bukan menjadi yang tercepat tentu saja, tapi tidak juga menjadi yang paling lambat. Buat kalian yang berencana menikmati layanan perjalanan kereta Berantas ini ya, harga satu kali perjalanan dari Jakarta sampai ke Blitar di kelas ekonomi rentang harganya mulai dari Rp230.000 sampai dengan Rp290.000. Sedangkan di kelas eksekutifnya harganya mulai dari Rp410.000
sampai dengan Rp620.000. Tergantung nanti kalian mendapatkan tiket di subkelas yang mana ya. Secara teori subkelas ini hanya membedakan harga saja. Pada kesempatan naik kereta berantas kali ini saya mendapatkan armada ekonomi tahun 2011 urutan yang ke-10. Menurut informasi ini adalah armada limpahan dari kereta Majapahit yang kini sudah mendapatkan upgrade sarana menjadi ekonomi stainless steel new generation ya. Menurut saya, menurut pengalaman kali ini, secara keseluruhan perjalanannya cukup nyaman. Dari sisi pengaturan suhu kabin terpantau saat ini dingin banget ya, meskipun tadi siang sempat agak panas ya, tapi semakin malam semakin dingin. Kemudian saya karena duduk di ujung lumayan cukup berisik ya, tapi pintu ini cukup menahan kebisingan di luar kabin. Kemudian mengenai suspensi sebenarnya standar-standar aja ya, hanya terasa agak sedikit terbanting-banting karena ini ada di ujung belakang rangkaian. Kemudian apalagi ya? Tentu saja ini kursi berhadap-hadapan yang membuat sandaran punggungnya tegak lurus, lumayan memang agak pegel, tapi dibandingkan armada sebelumnya yang 106 tempat duduk, tentu ini lebih nyaman lah, lebih lega, terutama di bagian legroom. Dan secara jadwal menurut saya, ini menurut saya ya, menurut pendapat saya, untuk keberangkatan dari Jakartanya cukup nanggung ya antara siang sore, terutama mengenai ketibaan di Blitarnya yang masih sangat-sangat pagi. Kalau agak mundur mungkin lumayan lah, bisa tiba di Blitar udah agak-agak terang, tapi ya nggak tahu ya nanti akan bentrok dengan jadwal perjalanan kereta yang lain atau enggak. Jadi memilih layanan perjalanan kereta berantas ekonomi menurut saya sampai dengan saat ini ternyata worth ya, worth to buy lah harga tiketnya. Karena jika dibandingkan dengan pilihan perjalanan Matarmaja dengan harga yang hampir mirip, tentu armada ekonomi berantas kini selevel lebih tinggi dan lebih nyaman dibandingkan Matarmaja itu. Dan dibandingkan dengan kereta Singasari, meskipun kereta Singasari menawarkan kursi ala premium, tapi untuk harga ternyata juga bisa menjadi pertimbangan ya. Harga kereta berantas jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga ekonominya Singasari. Dan jika dibandingkan langsung berantas dengan Matarmaja dan Singasari, ternyata kereta berantas memiliki durasi yang paling cepat di antara ketiga kereta ini. Atau mungkin pilihan-pilihan kereta lain juga masih banyak sih sebenarnya. Dan pada akhirnya kesimpulannya, pilihan perjalanan naik kereta apapun akan kembali kepada kebutuhan dan kemampuan setiap calon penumpang. Nampaknya itu aja yang bisa saya share, dan senang sekali rasanya hampir menuntaskan perjalanan selama 13 jam dari Jakarta sampai ke Blitar dengan kereta berantas ekonomi. Mari kita bersiap turun di stasiun tujuan akhir, stasiun Blitar. Kasih Pak. Selamat datang di Blitar, terlambat 13 menit. Dengan tibanya kereta berantas di stasiun Blitar, maka usai sudah video perjalanan kali ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Mau ngapain di Blitar jam segini?